Baik, saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Kian Sang Pendekar, karya Satria Manggirapayal. Ada sebuah kisah dari desa kecil di Kalimantan Tengah. Hiduplah seorang petani dan seseorang ibu rumah tangga, yaitu seorang istrinya. Mereka hidup bahagia dengan kehidupan sederhana mereka. Meskipun hidup sederhana, mereka taat kepada kepercayaan mereka dan meminta karunia seorang anak. Pada akhirnya, doa mereka tersebut dijawab oleh Tuhan. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Anak tersebut diberi nama Kian oleh kedua orang tuanya. Saat Kian beranjak remaja, ayahnya mengajarinya ilmu bela diri di dalam keluarganya. Di desa tersebut, sudah menjadi tradisi bahwa seorang anak yang sudah beranjak remaja harus bisa menguasai bela diri. Ini bertujuan untuk menjaga diri mereka dan melindungi desa. Ayahnya mendidik Kian dengan sangat terampil dan luar biasa. Dan Kian pun berhasil menyelesaikan latihannya. Pada suatu hari, ada anak bangsawan yang menantang anak-anak di desa tersebut untuk berduel dengan dirinya. Ia berkata bahwa jika ada seseorang yang bisa mengalahkannya, desa tersebut akan didanai oleh ayahnya dalam pembangunan. Namun, jika ia menang, penduduk desa tersebut harus meninggalkan desa mereka. Tentu, tantangan dari anak bangsawan tersebut membuat banyak orang geram dengan kesombongannya. Teman Kian berkata, "Bisa apa anak manja tersebut yang hanya bisa menantang saja?" Ujarnya. Teman Kian pun menantang anak bangsawan tersebut. Duel pun berlangsung sangat sengit, sampai akhirnya mengakibatkan temannya Kian cedera. Warga masyarakat pun merasa panik karena anak bangsawan tersebut menguasai banyak sekali ilmu bela diri. Dikarenakan ayahnya seorang bangsawan yang memiliki banyak guru yang melatihnya. Tentu, ini menjadi tantangan bagi Kian. Anak bangsawan tersebut berkata, "Jika belum ada penantang yang bisa mengalahkan sampai matahari terbenam besok, maka kalian harus pergi dari desa ini," ujarnya dengan nada terantang. Kian pun pergi ke rumahnya untuk memberitahukan berita ini kepada ayahnya. Ujar Kian kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana ini? Desa sedang dalam keadaan genting. Kita diusir dari desa ini jika tidak ada satupun yang bisa mengalahkan anak bangsawan tersebut." Ayahnya pun melihat Kian dengan tatapan tajam. Ujar ayahnya Kian kepada dirinya, "Kenapa tidak kau yang menantang anak bangsawan tersebut?" Kian yang kebingungan pun terdiam. Ayah Kian berkata kepadanya, "Kaulah yang harus menyelamatkan desa ini. Apa yang sudah kuajarkan seharusnya cukup untuk mengalahkan anak itu. Ilmu bela diri yang ayah berikan adalah warisan keluarga kita. Jangan kau sia-siakan." Kian pun mulai mengangguk dan ia siap berduel dengan anak bangsawan tersebut. Esok sorenya, anak bangsawan sudah menunggu penantang yang siap mengalahkannya. Ujar anak bangsawan tersebut, "Apakah kalian tidak bisa mengalahkanku? Dasar kalian semua lemah. Jika matahari sudah terbenam, kalian harus meninggalkan desa ini." Dari kejauhan pun Kian pun berteriak, "Aku yang akan mengalahkanmu." Anak bangsawan tersebut terkejut. Kesombongannya pun mulai goyah, namun dia tetap menerima tantangan dari Kian dan bersedia berduel. Kian berkata, "Jika berhasil mengalahkanmu, kau harus pergi dari desa ini dan menepati janji sebelumnya." Anak bangsawan tersebut mengangguk dengan penuh keyakinan bahwa dirinya akan menang. Duel pun dimulai. Pertarungan tersebut sangat sengit dan disaksikan oleh seluruh penduduk desa. Anak bangsawan tersebut menggunakan teknik bela diri dari didikan guru-gurunya. Sedangkan Kian menggunakan teknik warisan dari keluarganya. Duel berlangsung cukup lama sampai keduanya mulai kelelahan. Dengan tenaga yang masih tersisa, Kian menendang anak bangsawan tersebut dengan keras hingga terpental jauh. Akhirnya duel pun berakhir. Penduduk desa bersorak-sorai atas kemenangan Kian. "Yeay, kita tidak diusir dari desa. Desa kita aman." Kian digendong oleh ayahnya dan disaksikan banyak penduduk. Mereka memberikan penghargaan dan gelar untuknya. Yang awalnya hanya seorang Kian, kini diangkat menjadi Kian Sang Pendekar. Warga desa mempercayakan keamanan dan kesejahteraan mereka kepada dirinya atau kepada Kian. Sekian, terima kasih untuk cerita pendek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari indah menyinari lingkungan indahku. Lingkungan yang penuh kenangan akan masa kecilku. Diberkati dengan segarnya alam dan ketenangan. Saat ku teringat betapa indahnya kala itu.
Rumput yang gersang melindungi belalang dan binatang, dan angin sepoi-sepoi memberkati. Lingkungan yang sudah memberi kenangan itu patutlah dijaga. Lingkungan yang sudah memberikan kenyamanan harus juga kita samakan untuk kenyamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat tinggal latai, salam sujud kalian rempang, adil katerino, bacura min kasaruga, basengat kimak, arus. Hadirin yang sehat, saya akan mewakili pemberitahuan atas masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur tentang mengenai sangat maraknya debu-debu di Kalimantan Tengah ini, atau bertepat di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Sampitnya. Dapat kita ketahui bahwa Kota Sampit adalah kota Mentaya yang bertepatan pada Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Yang saya ketahui dan saya rasa Sampit adalah kota yang indah, sebab saya lahir di kota ini. Dan juga ini bertepatan dengan kota Mentaya, disebut kota Mentaya. Sebab apa? Sebab di Kalimantan Tengah itu, atau di Kabupaten Kotim dan Kota Sampit ini, kita berdekatan sekali dengan namanya Sungai Mentaya. Sungai Mentaya itu bagian itu tahu. Pokoknya itu. Jadi saya ingin membawa partisipasi untuk masyarakat Kota Waringin Timur bahwa kita mengetahui bahwa kita memiliki Traur Mentaya. Itu sebab bisa menjadi ikon. Bisa menjadi ikon. Sekarang ikon kita Kabupaten Kotim ini adalah Jelawat ya, dekat Sungai Mentaya sana itu. Kalau kita bisa tahu ya kan. Nah, bagi saya ini masalahnya di Kabupaten Kotim ini, masalah bagi saya ini adalah Sampit. Anggap aja ini adalah koin, ini gambar, ini apa ya namanya? Kurang tahu lah. Pokoknya anggap saja sisi baik ini segelap. Saya di sini membawa bahwa kita di sini memiliki keindahan tapi juga memiliki polusi. Polusinya apa? Debu-debu sangat marak sekali di Kabupaten Kotim ini. Contohnya apa? Di terowongan Nurmantaya. Memang terowongan memang indah. Banyak sekali kenangan yang dapat kita buat sini. Ditambah lagi di sana banyak sekali makanan ya kan. Kita perlu tahu di situ. Di situ banyak sekali orang jualan gorengan, macam-macam lah pokoknya. Tapi maraknya itu adalah satu teman-teman atau saudara-saudara, kita di sini memiliki polusi yang lumayan kondusif, sangat berat. Kenapa saya bilang sangat berat? Banyak sekali lalu lalang mobil-mobil besar, mobil-mobil kecil pun bisa lah. Dan banyak sekali menyebabkan debu. Perlu kita ketahui jika debu ini semakin marak, debu ini dapat menyebabkan sakit bagi masyarakat Kotim. Ini bisa menyebabkan batuk-batuk, apalagi memiliki asma. Jadi, apa yang harus kita lakukan bagi masyarakat Kotim ini? Bagi saya, kurangi pengendaraan berat-berat. Contohnya apa? Ya kita ketahui bahwa makin banyak orang berlalu lalang, makin banyak juga debu-debu yang akan berlaluan ya kan. Seperti itulah. Jadi apa yang kena ini adalah masyarakat sekitar. Contohnya apa ya? Ada mobil lewat, laju contohnya itu. Korbannya itu adalah debu berkeliaran, debunya kemana-mana. Yang kena siapa? Masyarakat cuy. Ya saudara, kita perlu ketahui masyarakat itu kena. Masyarakat kena, apalagi anak kecil ini. Jadi apa harapannya itu adalah satu, kita itu menggunakan masker. Masker itu penting. Masker debu. Ini sangat penting teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang memiliki anak atau cucu-cucu ya. Bahwa buat anak-anak kecil itu masih rawan sekali mereka itu sakit. Kenapa? Debu itu sangat kondusif. Debu bisa, anggapan itu bisa masuk ke dalam pernapasan, itu akan menyebabkan batuk-batuk. Jadi apa yang dapat dilakukan sama masyarakat itu adalah kurang pengendaraan yang banyak, anggapan contohnya yang melaju-laju kalau bisa kecepatan lebih dari 50 per jam saja. Nanti yang dikorbankan itu satu, itu polusi udara meningkat. Polusi udara itu meningkat, orang banyak yang kena batuknya kan, polusi itu. Yang kedua apalagi debu berkeliaran mana-mana. Yang korbannya apa teman-teman? Yang korbannya itu adalah orang dewasa kena, orang remaja kena, anak-anak kena. Kurangilah. Jadi pesan saya itu dua ini. Sebab ini kena terowongan Nurmantaya ini juga rawan dengan kecelakaan. Ya, juga rawan dengan kecelakaan. Jadi buat saudara-saudara sama sekalian, tolong gunakanlah kendaraan itu sebaik-baik mungkin. Gunakanlah helm. Jangan berlalu lalang. Sebab apa? Setelah ada terowongan ini, saya melihat, mohon maaf ya, ini seperti pandangan saya, saat terowongan ini sudah baru diresmikan, itu ramai sekali saudara.
Ya saya kayaknya pernah di sampai macet ya kan. Kenapa? Memang terowongan ini ikonik keindahannya, apalagi malam-malam. Itulah keindahan kota Sampit kita sekarang, teman-teman. Tapi di balik keindahan ada juga kegelapan. Kegelapannya ya rawan sekali kecelakaan. Ini rawan kecelakaan ini ya kemungkinan ya karena ini ramainya sekali masyarakat-masyarakat yang berlalu lalang, jadi banyak sekali yang kecelakaan. Jadi bagi saya, saudara-saudara sekalian, seguna-gunanya kendaraan tolong gunakanlah sebaik-baik mungkin. Sebab apa, kita tidak ada yang tahu apa yang akan di depan sana. Jadi yang saya bilang tadi apa, kurangi kendaraan bebas seperti kendaraan besar-besar tadi yang melaju-laju. Kenapa ini menyebabkan debu, dan juga jangan lalu menggunakan kendaraan yang terutama motor. Motor, kenapa saya bilang motor? Karena motor ini motor ini rawan sekali. Kenapa? Motor ini banyak sekali remaja-remaja yang berlalu lalang dengan kelajuan penuh atau maksimal, mereka banyak sekali menjadi korban. Ya korban itu seperti apa sih? Korban seperti kecelakaan tunggal. Apalagi maaf ya, apalagi tiba-tiba yang remnya blong apa itu tidak tahu. Pokoknya itu remnya tidak bisa ditekan. Tapi dengan saudara ini atau remaja ini dengan kecepatan penuh, dia tidak bisa ngerem. Ujung-ujungnya Pak, ada yang saya dengar kemarin itu ada yang kecelakaan. Ya syukur ya, saya tidak tahu dia apakah sekarang masih hidup. Jika dia masih syukur, ya syukurlah, alhamdulillah ya kan misalnya. Tapi ya kita sewajarnya bagi masyarakat Sampit berhati-hatilah. Sebab kita tidak ada yang tahu di depan sana. Jadi saya akhiri dalam pidato singkat saya ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, nama saya Satrio Anggi Rafael. Saya berasal dari kelas 908 dan sekarang saya akan membawakan berita tentang literasi dan numerasi sosial dalam masyarakat. Kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi saat ini masih tergolong rendah. Data nasional menunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa belum mencapai standar dalam membaca dan menghitung. Ini semua dikarenakan kualitas pendidikan atau pelatihan guru di Indonesia, dan rendahnya minat baca sudah menjadi faktor utama. Sebab minat baca di Indonesia ini sangatlah rendah, tergolong rendah dalam suatu kurikulum. Diharapkan bagi kita semua dan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi kita semua untuk negara Indonesia ini. Mari kita maju. Jaya.